Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Bapak kelas 5A sampai kelas 5F yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Hari ini hari Kamis tanggal 28 Januari 2021. Kita akan belajar Armel ataupun Arab Melayu. Jadi silahkan diambil bukunya ya, dibuka. Silahkan disimak penjelasan dari Bapak dan tetap semangat, awali segala aktivitas dengan baca al-basmalah dan jangan lupa berdoa. Oke, anak-anak semuanya silakan ambil bukunya. Kita akan belajar yaitu tentang Arab Melayu ya, atau Armel. Oke, silakan dibuka pada halaman yaitu halaman 73 ya. Kita akan belajar tentang pantun adat. Ya, nak. Di sini ada pantun adat tak berlingkup melindungi tempat. Besi penggulung tali temali. Takdir hidup dikandung adat, setelah mati dikandung bumi. Ini yang kedua nak ya. Lengan diayun alisnya tebal. Tumit dua jari-jari genap. Hutan berpohon kata berpangkal. Sakit bermula, mati bersebab. Yang ketiga nak, asam kelubi cukup bergantungan, diberi pindang di bawah belanga. Resam negeri hidup berperuntungan, berbudi orang berbahasa kita. Oke, ini masih dalam tulisan Latin atau bahasa Indonesia nak ya. Jadi tugas anak nanti mengganti daripada tulisan ke Arab Melayu. Nah ya. Nah, jadi contoh tulisan di sini sudah Pak tuliskan. Yang pertama tadi, pantun adat tak berlingkup melindungi tempat, besi penggulung tali temali, takdir hidup dikandung adat, setelah mati dikandung bumi. Ini contoh penulisan Arab Melayu nak ya. Nah, ini tak berlingkup melindungi tempat, besi penggulung tali temali, takdir hidup dikandung adat, setelah mati dikandung bumi. Baca ya. Oke, lanjut lagi pada halaman 74. Ini juga ada bacaannya nak ya. Burung hendak terbang, mentimbun hendak besar, bersambung hendak panjang, bertampun hendak lebar. Nah, jadi silakan dibaca sampai bawah nak ya. Kemudian juga pada halaman 75 nak ya. Pada halaman 75 ini juga masih dalam pantun adat. Silakan dibaca nak ya. Kelapa dipanjat pada batangnya, kelapa berbuah tiada musim. Minta wasiat pada yang tua, minta petuah pada yang alim. Nah, ini contohnya ya. Oke, anak-anak semuanya, silakan dibuka lagi pada halaman 76. Kita akan belajar tentang pepatah atau peribahasa. Ya. Nah, di sini dalam penulisan Armel, ya, Bapak tinggal membacanya, ya. Atau nanti kalau ada tugas mengganti dengan tulisan bahasa Indonesianya, nah ya. Peribahasa pertama tentang air, ya. Mengharap air dari langit, air di tempayan ditumpahkan. Nah, ya. Maksudnya mengharap sesuatu yang belum pasti. Nah, ya. Barang yang di tangan dibuang-buang. Kemudian yang kedua contoh ini nah ya, tentang gading. Tidak ada gading yang tidak retak. Ya, maksudnya tidak ada manusia yang tidak bersalah ya. Jadi manusia semuanya mengalami salah nak ya, ataupun luput. Oke nak, silakan dibuka lagi pada halaman 77 nak ya. Ini masih terusannya nak ya. Silakan dibaca. Kemudian juga pada halaman 78 ya. Silakan dibaca juga. Ya, ini masih tentang peribahasa ya dalam penulisan Armel.
Kemudian dilanjut pada halaman 79 juga masih dalam tentang peribahasa. Jadi yang terakhir ini ya bacakan ya tentang gigi ya. Belum bergigi sudah hidup menggigit. Ya. Maksudnya belum memiliki kekuasaan hendak bertindak pula. Nah, ini contoh ada peribahasa, ada maksud atau artinya ya. Oke, anak-anak semuanya, silakan lagi dibuka pada halaman 80. Ini juga masih menulis tentang pepatah atau peribahasa, hanya tetapi ini tentang tulisan Latinnya. Nah, jadi tugas anak bapak berarti menulis tentang tulisan Armalnya anak ya. Contoh sini pepatah tentang adat. Adat hidup tolong menolong, adat mati tengok menengok. Nah, ya, tentang air. Ibarat air, ibarat menulis di atas air. Air besar, batu bersibak. Air beriak, tanda tak dalam. Tentang anak, ya. Anak baik menantu molek. Bagai anak ayam kehilangan induk. Ini contoh tentang anak. Peribahasa tentang api. Bagai api dalam sekam. Api padam, puntung berasap. Ada lagi api yang tak kunjung padam ya. Kemudian tentang bahu, contoh peribahasanya tangan mencencang bahu memikul, beban telah terletak di bahu. Tentang bajak, dahulu bajak daripada jawi. Nah, maksudnya adalah orang Jawa dulu untuk ya membajak sawah itu ya masih menggunakan bajak kayu dengan menggunakan hewan misalnya ya, atau sapi atau kerbau itu. Kemudian baju, mencabik baju di dada. Nah, ini contoh, anak bapak bisa mencari daripada makna atau arti peribahasa ini di kamus ya kalau punya anak ya. Kemudian ini lanjutan daripada masih peribahasa halaman 81 nah ya. Nah, ini tentang bayang-bayang, tentang cacing, tentang jigak, tentang dada, tentang duri, bagai duri dalam daging, ya. Kemudian ada dalam, musuh dalam selimut. Kemudian menggunting dalam lipatan. Tentang daun, dunia tak selebar daun kelor. Jadi maksudnya dunia ini luas, tidak selebar daun kelor. Bersembunyi di balik sehelai daun. Ya. Nah, kemudian, ini ada contoh daripada penulisan tulisan Arab Melayu tentang cara menulis pepatah atau peribahasa ke dalam tulisan Armel. Ini adat hidup tolong menolong, adat mati tengok menengok. Ini tulisannya ya. Adat hidup tolong menolong. Adat mati tengok menengok. T itu menggunakan huruf saksiya ya, karena berbunyi e keras. Yang untuk ya k ataupun tengok menengok huruf akhirnya bisa menggunakan qaf ataupun bisa menggunakan huruf kaf gini ya. Nah, oke. Terima kasih anak-anak semuanya. Silakan dipelajari dan untuk tugas nanti akan Bapak share di grup daring ya. Nah, terima kasih. Sekali lagi tetap semangat ya. Awali segala aktivitas dengan baca al-basmalah dan jangan lupa berdoa.